Selamat siang anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selama masa pandemi ini, saya akan selalu mengingatkan kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, ya. Jangan lupa kemana-mana selalu menggunakan masker, kemudian rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun dan di bawah air mengalir. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu menjaga jarak, karena ini yang sangat sulit untuk kita hindari, tapi tidak ada salahnya kita selalu menjaga diri kita maupun orang lain supaya terhindar dari penyebaran COVID-19. Oke, untuk hari ini saya akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mengedit sebuah objek, membentuk objek yang baru. Kali ini kita juga akan melakukan hal-hal yang mirip dengan itu, ya. Untuk KD yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.3, yaitu menganalisis tools yang digunakan untuk mendesain objek. Jadi, kalau kalian disuruh membuat sebuah objek, kalian itu bisa langsung tanggap, langsung paham, oh kalau saya membuat ini, toolsnya harus ini. Gitu. Kemudian membuat pola bentuk gambar atau bentuk pola gambar, gitu ya. Nah, ini indikator pencapaiannya, kalian akan sudah dianggap mencapai tujuan tersebut atau KD tersebut jika kalian bisa membedakan tools yang digunakan untuk mendesain objek. Contoh, kalian disuruh membuat kotak, berarti toolsnya adalah rectangle. Jangan sampai nanti disuruh membuat kotak, toolsnya pakai ellipse. Nah, seperti itu. Kemudian menentukan tool yang sesuai untuk mendesain objek. Kalau tadi membedakan, kalau ini menentukan. Setelah kalian bisa membedakan, oh ini menggunakan ini menggunakan ini, nah kalian bisa menentukan kalau saya membuat sebuah gambar, kira-kira saya menggunakan tools yang mana ya? Seperti tadi saya sampaikan. Kemudian menganalisis tools yang digunakan untuk mendesain objek. Maksudnya begini, kalau kalian disajikan atau disuguhkan sebuah gambar, kemudian kalian disuruh menganalisa, kira-kira gambar tersebut itu dibuat dari tool apa, kemudian untuk mengolahnya menjadi gambar tersebut menggunakan tools yang mana. Gitu. Ya. Nah, untuk kompetensi 4-nya atau keterampilannya membuat desain gambar dengan menggunakan grup freehand. Grup freehand itu diantaranya ada freehand, ada pen tool, ada bezier yang minggu lalu sudah kita pakai, dan sebagainya. Memanipulasi objek dengan menggunakan grup outline. Nah, outline-nya itu yang sudah kita buang kemarin. Contohnya waktu kalian membuat gambar apel dan pisau, itu kan tidak ada outline, tidak ada bingkai luarnya. Kemudian memanipulasi, nah ini menggunakan fill tool. Fill tool itu fungsinya untuk mewarnai. Untuk kali ini, kita akan mencoba membuat gambar yang seperti ini. Ya, jadi ada 3 objek gambar, ini masih objek-objek sederhana. Bagaimana cara membuat objek gambar tersebut? Coba amati baik-baik. Kira-kira kalau saya ingin membuat hati ini, terus mana yang akan kita buat?
Minggu lalu kita kan sudah membuat objek apel. Nah, apel itu waktu lalu kita buat dari apa? Sekarang untuk hati ini kita bisa juga memanfaatkan tools tersebut. Masih ingat nggak? Minggu lalu waktu membuat apel kita menggunakan tools yang mana? Iya, betul. Jadi kalian harus tetap berlatih ya, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan juga untuk bekerja dengan desain grafis. Hal yang penting yang harus kalian lakukan adalah berlatih motorik. Karena dengan berlatih motorik, dengan mencoba-coba membuat gambar, mendesain gambar, dan sebagainya, itu akan melatih kalian. Melatih motoriknya yang pertama, kemudian yang kedua, melatih tanggapnya kalian. Jadi langsung bisa memilah-milah, memilih-milih. Kira-kira kalau ini pakai yang mana, ini pakai yang mana, gitu. Jadi langsung tanggap, gitu ya. Oke, sekarang untuk yang hati dulu deh, yang lebih mudah. Waktu lalu kan kita sudah pakai. Kalau kalian lihat, hati ini hanya satu bentuk. Karena dia hanya satu bentuk, maka hanya satu objek yang kita pakai. Waktu lalu membuat apel kan menggunakan lingkaran. Nah, hati ini juga bisa kita pakai menggunakan lingkaran. Ya, elips. Nah, kemudian kita buat sebuah lingkaran supaya benar-benar bulat. Jangan lupa pada saat narik begini, CTRL-nya ditahan. Nah, kalau sudah ini kan ditekuk-tekuk. Supaya lingkaran ini bisa ditekuk-tekuk, kita bisa memanfaatkan objek convert to curve. Nah, kalau sudah diedit menggunakan shape tool. Jangan lupa, mengedit itu selalu memanfaatkan shape tool. Nih ya, shape tool baru deh ditaruh di sini. Ini mirip sekali dengan pembuatan apel. Ya. Terus cari yang sini, choose node, terus ditarik-tarik. Twing. Nah, yang di sini juga. Kenapa choose node? Supaya pada saat yang satu digeser, yang lainnya tidak bergerak. Sini. Nah, kali ini saya menyertakan grid line di sini. Grid line ini sangat bermanfaat untuk mengatur posisi ini ya. Jadi kita bisa langsung tahu, oh dia sudah lurus, oh dia sudah sekian kotak gitu. Nah, berikutnya untuk menampilkan grid line, kalian bisa lakukan dari sini, view, grid, kemudian pilih yang dokumen grid. Karena ini sudah saya pilih, dia muncul centang. Tuh. Ya. Nah, berikutnya ini untuk membuat sini kita tekuk juga pakai choose. Tekuk, kemudian didorong-dorong. Dorong-dorong. Nah, kalau kalian ya kayak gigi, Bu. Edit lagi yang di sini, ditarik. Sangat mudah, lebih mudah dibandingkan waktu membuat apel. Kalau sudah selesai, silahkan diwarnai, boleh pakai warna gradasi, boleh juga pakai warna solid. Masih ingat kan, warna gradasi itu dari sini, interactive fill, kemudian on-time. Nah, kita tinggal ganti warnanya, merah,
Terus yang sini umpamanya merahnya merah-merah agak putih gitu ya, merah-merahnya ada agak kepingki-pingkian gitu. Nah, ini bisa atur-atur. Kalau mau hatinya di tengah gini, ya monggo. Itu juga silahkan saja. Ya. Untuk hati sudah beres. Letakkan di situ. Kecilin. Nah, sekarang untuk kotak. Kotak ini kelihatannya sepele, tapi ini agak rumit ya. Agak sulit. Pertama kita buat kotak. Kemudian kita membuat kotak ke sana. Nah, untuk membuat kotak ke sananya, ini yang agak sering kurang presisi gitu. Karena kalau nggak presisi nanti jadi peyang ya gambarnya. Oke, kita buat kotak. Kita bikin berapa kotak ke kanan, berapa kotak ke kiri. Seperti itu. Ini ada baiknya kalian hitung. Ya, berapa ke kanannya, berapa ke kirinya. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak ke bawahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9. Kalau mau dijadikan 10, ya ini tarik 10. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat kotak ke kanan. Nih. Ingat ya, kotak yang bisa diwarnai atau objek yang bisa diwarnai adalah objek tertutup. Jadi ini nanti pada saat membuat ini, kalian harus menggunakan yang tertutup. Nah, untuk membuat gambar ini, kalian tidak bisa menggunakan ini, nggak bisa. Tapi kita minta bantuannya grup freehand tadi, yaitu yang pen tool. Nah, kemudian kita klik di situ, tarik, mau berapa kotak ke kanan. Ini kalau kamu lihat 1, 2, 3. Kotak ke kanannya 3, terus naiknya 1, 2. Ini harus kita hitung. Ya, supaya tidak peyang, ini juga harus kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti naiknya ini harus 5. Terus sampai sini. Nah, ini kan kelihatannya seolah-olah dia sudah nutup kalau saya klik di sini. Tapi itu belum ya. Jadi bawa lagi ke bawah. Setelah itu baru kita bisa warnai. Karena sudah tertutup. Tuh. Itu juga untuk yang atasnya. Klik di situ. Tarik. Tadi kan nariknya kalau kamu hitung ini 1, 2, 3 ke kanan, ke atasnya 2. Berarti kita juga nariknya 1, 2, 3 ke kanan, atasnya 2. Tarik ke kanan, tarik ke bawah, tarik ke kiri. Kalau sudah diwarnai. Jadi nanti nanti saya mau pada saat kalian membuat ini warnanya dibuat berbeda ya. Terus membuat kotak yang tengah. Kita manfaatkan pen tool saja. Ini ya. Tarik 3 ke bawah. Sisakan 2. Nah, begitu.
kita warnai, terus yang ini kita warnai. Kuning deh. Jangan lupa, karena ini adalah objek yang banyak, terdiri dari beberapa objek, maka ini harus kita grup. Seandainya nanti kalian membuat gambarnya itu, aduh, gambar saya peyang nih kelihatannya. Nah, cara ngeditnya dari sini. Umpamanya ini tadi saya salah gitu ya. Peyang, ngeditnya dari sini. Betul. Terus ini ditarik-tarik. Lihat, bagaimana sih yang dimaksud peyang itu? Nah, kalau seperti ini kan peyang nih. Nggak presisi gitu. Setelah diamat-amati, ternyata ini, oh ini naiknya hanya 1. Harusnya naiknya 2. Tarik ke situ, bawa. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau kalian gambarnya peyang, nggak usah bikin yang baru, diedit-edit aja pakai shape tool. Nah, kalau sudah, karena ini terdiri dari beberapa objek, ini harus di blok, kemudian di group objek, group, atau Ctrl G. Jadi, nah, terus, nah ini yang agak sedikit sulit nih. Kira-kira untuk membuat call out-nya itu pakai apa ya? Ini call out. Dari bentuknya saja sudah kelihatan itu lingkaran gitu ya. Jadi kita buat sebuah lingkaran di sini, call out. Di lingkaran yang benar-benar bulat untuk call out-nya. Nah, terus baru kita editing. Supaya lingkaran ini bisa diedit, harus di convert to curve. Tuh. Kalau sudah pakai shape tool. Terus ini ditarik-tarik seperti membuat apel. Manfaatkan ini. Ya, kita tarik deh ke bawah. Nah, masalahnya kalau ditarik ke bawah kan ini rounded gitu ya, nggak lurus. Sementara kalau kita lihat contohnya tadi, nih, ini kan lurus. Ya. Nah, sekarang cara memperbaikinya dari sini. Nah, ini kita kasih titik yang baru pakai ini. Add nodes. Nah, kalau sudah, situ pilih convert to line. Lurus kan? Gampang kalau sudah paham. Ini diluruskan, terus kalau kalian lihat yang di sini, nih, nah ini kan cantik gitu ya, bentuknya sedikit berbeda dengan yang di sini. Ini kan jadi langsing begitu. Caranya bagaimana? Ini arahkan ke choose node, kemudian ini boleh ditarik-tarik dikit lah. Tuh. Gampang kan? Gampang, makanya supaya kalian bisa langsung tanggap. Kalau saya ingin melakukan ini pakai yang mana ya? Kalau saya ingin membuat objek yang segini atau mengedit yang seperti ini, kita pakai yang mana ya? Itu harus langsung tanggap. Dan kalian akan bisa tanggap seperti itu kalau kalian sudah biasa dan terlatih. Karena itu untuk desain grafis memang dibutuhkan latihan-latihan. Tuh, ya. Nah, sekarang kita warnai. Warnanya hijau. Terus, kalau dilihat, ini kita membuat kamera. Kamera itu kalau sekilas kalian lihat, dia berbentuk kotak. Memang kotak. Nah, terus ininya bagaimana coloknya ini?
corongnya. Ini sama dengan ini tadi. Jadi kotak yang diedit. Oke, sorry. Jadi kali ini kita memang masih berlatih editing. Nah, untuk membuat kotak supaya gambar ini tidak rusak, saran saya kalian membuat kotaknya di tempat yang baru. Di sini. Bikin aja di sampingnya, nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat, itu kan rounded ya. Ini kan rounded. Ya kan? Nah, karena itu, ini juga harus di rounded. Untuk meroundednya itu pakai Shift Tool. Perhatikan properti yang ada. Nih, ini rounded corner, ini scallop, terus ini yang chamfer. Nah, ini kalau kalian pilih, ini namanya, terus saya dorong, bentuknya begitu. Kalau saya pilih yang ini, bentuknya begitu. Karena kita memerlukan yang rounded, kita pilih yang ini. Dorong saja, sesuai keperluan. Nah, kalau sudah, kita kan butuh editing nanti. Saya hanya membutuhkan segini aja roundednya. Tapi ini bisa sebetulnya kamu tarik-tarik sampai ke dalam. Tapi saya perlu yang segini aja. Terus, jangan lupa objek convert. Betul ya. Nah, ini ditarik ke kanan. Ini juga ditarik ke kanan. Supaya nanti nariknya itu mudah dan tidak kesulitan kalian, perhatikan yang ada di sini. Nah, kita akan mau menambahkan titik tali, menambahkan talinya ini supaya nanti kita bisa menarik-narik garisnya. Ya. Nah, kalau di sini kan nggak ada, ini nggak aktif. Sementara kalau kita pakai yang ini, dia aktif. Jadi pakai saja yang itu. Terus di klik convert to curve. Nah, kalau sudah, ini ditarik ke kanan. Nah, karena garisnya tadi lurus, ini tidak bergerak, jadi untuk menariknya jangan lupa harus manfaatkan choose. Ditarik. Gitu. Ya, begitu juga yang ini. Choose node. Terus yang sini ditarik. Arahkan ke garisnya itu, terus ini ditarik. Lah, kok kayak konde, Bu? Mungkin ada yang nyeletuk seperti itu. Oh, jadi kayak konde. Padahal yang tadi kan ini. Ya kan? Nah, kalau gambar kalian itu seperti konde, sama halnya dengan yang ini tadi. Ini tadi kan juga kayak konde. Jadi ini harus dibuat menjadi sebuah garis. Supaya ini ada titiknya di sini. Di sini ini kan harusnya ada titik. Jadi ini harus ditambah titik dulu. Klik dulu titik, kemudian di node. Ya, klik dulu di sini, terus node. Kalau sudah, arahkan ke sini. Convert to line. Sorry. Nah, di situ berarti. Di sini, convert to line.
Itu juga yang sini convert to line. Nah, yang ini convert to line. Gitu. Gampang kan? Gampang sekali. Yang penting kalian harus bisa berpikir, oh iya pakai yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ini tadi manfaat dari grid line. Jadi kita bisa melihat apakah kita mau membuat lurus ataukah mau dinaikkan atau diturunkan. Dan ini bisa begini. Ya. Kalau sudah kita warnai putih. Setelah diwarnai putih, baru didorong ke dalam. Waduh, kegedean. Ya, kecilin lah. Nah, itu. Arahkan saja sampai berbunyi. Mouse-nya kurang nyaman. Ya. Terakhir, membuat ini luarnya nih. Membuat luarnya ini, kalau kalian perhatikan bentuknya juga nyaris kotak. Jadi kita buatnya pakai kotak. Buat kotak di situ. Nah, ambil saja di sini ya. Nah, 1, 2. Nah, di sinilah. Atau kalau mau ini pakai CTRL tuh. Jadi kotaknya benar-benar kotak kudus gitu ya. Nah, kemudian di rounded ininya, di rounded, dorong deh. Cus. Nah, jadi tarik-tarik, ini kan masih nggak pas ya naruhnya. Kalau sudah diwarnai putih, wah, kok jadi begitu Bu? Gak usah bingung, minggu lalu kan sudah pelajari waktu kita membuat tangkai. Nah, karena tadi ini kita membuatnya di terakhir-terakhir, seperti yang minggu lalu sudah pernah saya sampaikan, gambar di Corel itu terdiri dari layer-layer. Layer pertama dia selalu ditaruh di bawah. Gambar kedua yang kita buat maka ditaruh di atasnya. Gambar yang terakhir itu akan ditaruh di paling atas. Supaya dia berada di bawah, kita dorong pakai order to back layer. Gampang. Kalau sudah, karena ini terdiri dari banyak objek, jangan lupa di blok, kemudian di grup atau kontrol G. Nah, seperti itu. Gampang kan? Gampang banget. Karena itu kalian harus sering-sering latihan. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini kan warna putihnya nggak kelihatan nih. Supaya kelihatan, page-nya ini kita mau warnai. Background page-nya kita mau warnai. Page ya, kalau satu page diwarnai maka semuanya akan ikut berwarna. Letaknya di layout, page, background. Nah, ini kan mau background. Kalau mau warna solid, warna merah, hijau, hitam, biru. Nah, itu dari sini. Terus dipilih warna. Kalau mau warna
gambar dari sini. Pokoknya kita punya gambar yang cantik gitu, terus mau diambil sebagai background dari situ, terus dicari-cari. Ya, tapi saya mau mewarnai dengan warna biasa saja, warna hitam. Nah, gitu. Aduh, warna hitam jelek, ganti. Warna, nah, supaya tidak gambar, supaya gambar ininya nggak mati, gambar yang kita bikin warnanya nggak mati, warna kuning sudah hijau deh, hijau ini ya. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk pewarnaan saya serahkan ke kamu, baiknya bagaimana, menurut kamu tertariknya yang seperti apa. Terus grid line ini kalau sudah tidak diperlukan boleh dibuang. Grid. Nah, jadi lebih polos, lebih cantik hasilnya. Nah, kalau sudah dibikin semua seperti ini, jangan lupa disimpan. Ya, karena ini tadi saya sudah kasih nama, nih Jemit, kotak, dan hati. Jadi pada saat saya simpan dia nggak minta nama file. Nanti pada saat kamu simpan pertama kali, maka akan minta nama file seperti ini. Nah, tinggal tambahkan, kasih nama kamu. Ya, Jemit, kotak, hati, terus ikuti nama kamu. Jadi nanti saya bisa langsung tahu, oh ini tugas yang ini tugas yang ini. Gitu. Ya. Terus tipenya tetap CDR atau Corel Draw. Versi kita adalah versi 17. Bagi kalian yang menggunakan Corel Draw di atas versi 17, tolong disimpan ke versi 17. Karena kalau tidak, nanti saya tidak bisa memeriksa hasil kerja kalian. Cara merubahnya dari sini. Ya. Oke, kalau sudah di save. Nah, tugas ini setelah kalian kerjakan, dikumpulkan di Classroom seperti biasa. Itu ya. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Semoga semuanya kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau kalian ingin mencoba-coba desain gambar, nggak harus nyari-nyari yang sulit. Cari saja objek yang ada di sekitar kamu. Contohnya apa? Gelas, pensil, buku, terus kotak-kotak, susu, mungkin laptop kamu, mungkin HP kamu, semuanya itu bisa kita jadikan objek untuk berlatih menggambar. Hari ini kita kan masih membuat objek-objek dari objek yang sudah ada. Nanti untuk seterusnya juga akan seperti itu, tapi dengan teknik-teknik yang lain. Gitu. Ya. Jika kalian masih ada kesulitan, saya membuka diri untuk menerima pertanyaan kamu melalui WA, melalui Classroom, silakan. Tanya saja, bebas. Supaya kita bisa benar-benar memahami dan melatih diri kita untuk belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu ya. Oke, untuk kali ini saya cukupkan dengan tugas 3 itu. Oh iya, satu lagi, jangan lupa tools yang digunakan itu tolong diperhatikan, diamati semua yang ada di monitor ini, kalian amati. Karena untuk
ujian teori, kita akan memanfaatkan tools-tools yang ada di sini. Ya, sementara kamu belum mendapatkan buku, jadi kamu belajarnya langsung dari tools yang ada. Gitu. Oke? Kalau sudah, saya akhiri. Selamat siang. Semoga tidak ada kesulitan yang berarti. Sekali lagi, saya membuka diri kalau kalian ingin bertanya-tanya lebih lanjut. Selamat siang, dan selalu jaga dan lakukan protokol kesehatan. Ya, oke. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita masih mencoba-coba yang gambar-gambar yang lain. Oke, bye.